Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi di program Selamat Pagi Bapak. Sebelum kita mengawali pagi hari ini, kita mau datang kepada Tuhan dan terlebih dahulu kita mau berdoa. Mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini, pagi yang indah, pagi yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih sudah diizinkan untuk mengawali pagi hari ini. Dan sebelum kami mau beraktivitas Tuhan, kami mau datang ke dalam hadirat Tuhan, kami mau memuji, muliakan nama Tuhan dan bahkan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kasih jiwa kami, haleluya, amin. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih besar bagiku, arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu
kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan, menaungi kami. Terima kasih, terima kasih. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu nyata. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang heran. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari. Terima kasih Bapa. Engkau menyertai setiap kami, Engkau membimbing setiap kami, dan bahkan Tuhan, sebentar Bapa, biarlah kami mendengarkan taburan firman-Mu, biarlah dapat tertanam dalam hati kami, menjadi rema untuk setiap kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kasih jiwa kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam program Selamat Pagi Bapa. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan satu renungan firman Tuhan, masih dengan tema MCC di bulan Oktober, yaitu Kristus adalah ketenangan. Kita akan membaca ayat yang menjadi ayat tema kita di bulan Oktober dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai 29. Ada dua ayat yang akan kita baca pagi hari ini. Matius 11 ayat 28 dan 29. Dituliskan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dalam ayat yang baru saja kita baca, Tuhan Yesus menyebutkan ada dua sifat yang dimilikinya, yang bisa menjadi kekuatan bagi kita, yang bisa menjadi sumber kekuatan, sumber ketenangan bagi kita ketika kita belajar kepadanya, yaitu kelemah lembutan dan kerendah hatian. Lemah lembut dan rendah hati dari bahasa Indonesia yang menyebutkan lemah lembut dan rendah hati memang terkesan menunjukkan sesuatu yang lemah, sesuatu yang rendah, ya. Namun kalau kita mau belajar dari ayat yang kita baca, ternyata dua hal yang memang terkesan lemah dan terkesan rendah inilah mampu menghadirkan ketenangan di dalam kehidupan kita. Kata lemah lembut berbanding terbalik dengan dunia yang mungkin mengajarkan bahwa yang berkuasa haruslah menjadi orang yang keras, bahwa kekuasaan atau pengaruh itu haruslah ditunjukkan dengan pola sikap yang tegas, yang keras. Dan rendah hati seakan-akan juga berbanding terbalik dengan dunia, bahwa kekuasaan atau pengaruh itu sendiri harus bisa diraih dengan kekuatan yang terkesan menunjukkan, memamerkan, seperti seakan show off di hadapan orang, bahwa kita bisa, kita mampu, kita harus dihargai, kita harus dihormati. Penunjukan semacam ini mempertontonkan kekuatan, kelebihan, potensi yang semacam ini dirasa mampu membuat orang lain bisa menghargai kita. Tetapi tidak demikian dengan dua kata yang baru saja kita baca, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Banyak orang, terlebih orang-orang yang di dunia ini yang tidak mengenal Kristus, mereka yang masih mendasarkan hidupnya dengan perkara-perkara dunia, memandang dua hal ini sebagai hal yang terlalu remeh, hal yang tidak akan bisa membawa mereka menjadi pribadi yang kuat, yang sukses, yang berpengaruh.
Kerendahan hati dan kelemah lembutan bukanlah hal yang diidam-idamkan banyak orang. Karena banyak orang lebih suka menjadi tegas, menjadi populer, di mana mereka bisa menunjukkan kebisaan mereka, mereka bisa memperoleh penghormatan, penghargaan, tetapi tidak dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati. Namun ketika kita belajar kepada Kristus, lewat ayat yang kita baca pagi hari ini, maka Kristus justru mengajar kepada kita. Dan ketika Kristus mengajar kita, bukan dengan tuntutan, bukan dengan paksaan, namun justru Kristus menunjukkan kepada kita betapa Kristus itu penuh dengan kasih. Pribadinya demikian memiliki kelemah lembutan. Dan Kristus pun pribadi yang sangat rendah hati. Bahkan Alkitab menuliskan, Kristus merendahkan dirinya hingga mengambil rupa manusia, mengosongkan diri, taat sampai mati di kayu salib demi untuk menyelamatkan kita. Dua hal ini, dua hal yang mungkin banyak orang dunia tidak ingin miliki. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita mau belajar untuk memperoleh ketenangan dalam kehidupan kita, mari kita belajar kepada pribadi yang menjadi teladan utama kita, yaitu Yesus Kristus. Kristus berkata, mari kita datang kepadanya untuk kita memikul kuk yang dipasang olehnya, dan kita membuka diri untuk belajar kepada Kristus, karena Kristus lemah lembut dan rendah hati. Kombinasi lemah lembut dan rendah hati akan mampu memberikan kehidupan kita kelegaan dan juga ketenangan dalam menjalani proses kehidupan. Tentunya kita harus belajar untuk mau tekun dan taat kepada firman Tuhan, tekun dan taat kepada kehendaknya Tuhan. Sekalipun mungkin pemandangan yang kita lihat, sekalipun banyak orang yang kita lihat, justru mereka memamerkan kebisaannya, justru mereka menyombongkan kekuatannya, mereka menolak untuk menjadi lemah lembut, mereka menjauh ketika harus dituntut untuk rendah hati. Tetapi mari kita belajar kepada Kristus. Tidak sebagaimana orang dunia melakukannya, kita menjadi pribadi yang penuh dengan kasih, dengan menunjukkan pribadi yang lemah lembut, pribadi yang rendah hati. Dua hal ini biarlah boleh kita pelajari dari pribadi Kristus. Dan ketika kita melakukan apa yang menjadi firman Tuhan, Tuhan mengatakan dengan jelas, ketika kita mau memikul kuk yang dipasang olehnya dan belajar kepadanya, kita akan beroleh ketenangan. Namun apabila kita melawan, apabila kita menolak firman ini, kita memilih untuk menjadi pribadi yang sombong, kita memilih untuk menjadi pribadi yang mempertontonkan, menunjukkan apa yang kita bisa, kita pikir kita mampu, kita menjadi pribadi yang keras kepala, kita menjadi pribadi yang memberontak demi memperoleh pengaruh dan kepopuleran, demi mempengaruhi kesuksesan, memperoleh kesuksesan dan keberhasilan. Kalau ini yang kita lakukan, maka justru bukan ketenangan yang kita peroleh, justru kegelisahan, ketakutan, bahkan kita akan bisa merasakan kekecewaan. Mari kita lakukan firman Tuhan. Mari kita praktekkan pola hidup lemah lembut dan rendah hati dengan melihat kepada Kristus yang menjadi teladan utama kita, dan kita akan memperoleh ketenangan jiwa. Biarlah boleh menjadi berkat untuk setiap kita semua pada pagi hari ini. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, ajar kami Tuhan untuk dapat mempraktikkan firman Tuhan pagi hari ini. Untuk kami boleh menjadi pribadi yang lemah lembut dan pribadi yang rendah hati. Tidak seperti yang orang-orang dunia lakukan. Justru dengan kekuatan, justru dengan keras kepala, justru dengan pemberontakan, justru melakukan ini semua dengan penuh kesombongan, kecongkakan, demi memperoleh kekuatan, demi memperoleh pengaruh popularitas. Namun ajarkan kepada kami untuk kami mengikuti Kristus yang menjadi teladan hidup kami. Kami menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati, sehingga genaplah firman Tuhan, kehidupan kami beroleh ketenangan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pagi hari ini. Roh Kudus tuntun langkah kami dan mampukan kami melakukan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dimuliakanlah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami dan doa kami. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa
sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.